Aku sering banget nih dapat pertanyaan, kamera yang bagus buat aku apa ya? Rekomendasi kamera 5 jutaan dong. Bang, mending Lumix atau Sony? Buat kerabat yang masih bingung, di video ini kita bakal bahas rahasia milih kamera terbaik buat kamu. Langsung aja nih. Yang pertama, budget. Budget ini jadi langkah awal untuk nentuin kamera yang kamu mau. Satu merek kamera dengan budget yang sama aja ada banyak banget pilihannya. Budget ini juga jadi batas atau limit dari kamera yang kamu mau. Harga dari kamera itu macam-macam ya. Urusan murah dan mahal itu kan relatif. Ada yang ngerasa 15 juta dengan pertimbangan fitur dan teknologinya itu murah. Tapi ada juga yang ngerasa kemahalan. Kalau budget yang kalian punya 5 juta tapi pengen kamera yang 10 juta juga kan susah. Jadi tentuin dulu budget kamu berapa ya. Yang kedua, kondisi kamera. Kamera yang dijual itu pasti ada dua kondisi biasanya, masih baru atau bekas. Teman-teman bisa milih nih, kalau emang pengen kamera yang masih mulus, berfungsi dengan baik, mungkin bisa pilih kamera baru dari toko. Tapi buat teman-teman yang ngerasa nggak masalah dengan kamera bekas yang dipakai orang, dan yang penting masih berfungsi, lecet-lecet dikit nggak apa-apa deh, mending beli kamera second atau bekas. Soalnya harganya juga bisa jadi relatif lebih murah. Lumayan kan, 1 juta 2 juta bisa jadi potongan harga. Nah, tapi yang harus diperhatiin dari kamera bekas ini emang ada banyak banget yang harus dicek. Sistemnya, sensornya, jamuran atau enggak, pokoknya segala macamnya lah. Dipastiin dulu semua fiturnya berjalan dengan baik. Yang ketiga, kebutuhan kita. Kalau pengen tahu kamera yang cocok, berarti kita juga perlu tahu kebutuhan kita apa. Karena kebutuhan orang buat pakai kamera itu kan beda-beda ya. Setiap kamera yang dibuat juga biasanya punya 1 atau 2 fitur yang fokus untuk memenuhi kebutuhan dari usernya. Ada kamera yang emang dibikin buat vlogger, biasanya kameranya compact, ringan, dan fleksibel. Ada kamera yang dibikin buat profesional videographer atau filmmaker. Atau mungkin ada yang dibikin juga buat hybrid shooters, buat yang seneng motret dan video. Jadi penting banget nih buat tahu kebutuhan kita apa, biar bisa milih kamera yang tepat buat kita. Yang keempat, pilihan aksesoris. Buat keperluan dan kebutuhan apapun, nggak mungkin dong kita cuman beli kamera tanpa aksesorisnya. Seenggaknya aksesoris wajib kayak baterai dan lensa ya. Nah, pilihan aksesoris ini juga jadi pertimbangan penting. Kamu perlu pikirin kalau beli kamera dari salah satu merek, baterai dan lensanya harus dari merek yang sama atau ternyata bisa terintegrasi sama merek yang lain atau biasanya kita sebut sebagai third party. Contoh, kalau kita baru aja beli kamera DSLR Canon 700D. Ternyata setelah dicek ada banyak banget nih third partinya yang jual untuk kamera Canon. Contohnya lensa Yongnuo 35mm dan 50mm. Walaupun emang secara kualitas nggak sama persis ya, tapi harusnya sih relatif jauh lebih hemat. Terus kalau kita ternyata punya body Sony A7S Mark I misalnya, mau pakai lensa Yongnuo dengan mounting Canon kayak gini juga bisa, tinggal beli adapternya aja. Selesai deh. Gampang kan? Asik banget kalau udah paham. Jadi bisa maksimalin aksesorisnya. Yang kelima, nonton review. Nonton review di YouTube ataupun sosial media lainnya yang ngebahas tentang kamera itu juga bakal ngebantu kita buat nentuin kamera yang tepat. Soalnya video review di YouTube itu pasti mereka coba kan, terus dikulik lah semua fiturnya, kelebihan dan kekurangannya juga kita jadi tahu. Walaupun penilaiannya subjektif ya, tapi seenggaknya udah dapat gambaran dulu lah. Udah gitu mereka juga kan sering ngebandingin kamera satu dengan kamera yang lainnya. Jadi kita tahu nih mana pilihan terbaiknya. Kalian sering nonton video review juga nggak sih? Kalau kreator luar yang aku tonton itu ada DSLR Video Shooter sama Gerald Undone. Kalau kreator Indonesia ada STH Media sama Mas Gunrok. Asik banget nih lihat mereka ngulik kamera dan teknologi terbaru. Menurut kalian kita perlu bikin video review juga nggak sih? Kita sering pakai Lumix S5 yang kita punya nih. Perlu video reviewnya nggak? Tulis di komen ya. Kalau semua udah kalian coba tapi masih ragu, kerabat bisa datang ke tempat rental kamera. Datang aja, sebutin hal-hal yang aku ajarin barusan. Mulai dari budget sampai nonton review yang udah kalian tonton. Coba aja kalian sewa kameranya. Lumayan kan? Hemat jutaan rupiah sebelum beli. Dari situ kalian bisa ngerasain sendiri nih gimana kameranya langsung. Kalau cocok beli, kalau enggak ya udah. Cari yang lain deh. Kalau mau nanya-nanya tentang kamera boleh banget nih join Discord kita. Asik banget loh, kita bisa diskusi bareng. Mau nanya di Instagram juga boleh. Semua linknya ada di deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Bye.